Ya, kembali bersama kami pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog bersama pengamat politik Panggi Syarwi terkait menjelang debat terakhir. Debat pamungkas dari calon presiden di Pilpres 2024. Ya Bang Panggi, tadi Anda menyebut debat ini kan mungkin memang tidak seberpengaruh kalau kita melihat di Amerika Serikat. Tapi juga tetap pengaruhnya ini cukup besar, apalagi untuk yang masih pilih-pilih undecided voters ataupun swing voters yang mungkin akan berpindah pilihan setelah debat malam nanti. Kalau berkaca dari pilpres-pilpres sebelumnya mungkin Bang Panggi, seberapa kuat pengaruh dari debat terakhir? Iya, karena ini debat pamungkas ya, debat yang ditunggu-tunggu juga mungkin, apalagi ini kan capres bukan cawapres. Meskipun memang biasanya format debat kita itu kan diselamatkan oleh calon masing-masing sehingga debat kita terasa hidup kan. Biasanya kan format terakhir yang paling menyenangkan itu kan format pertanyaan bebas ya, tarung bebas. Jadi saling sanggah menyangga, adu pikiran, tanding gagasan. Jadi tanya jawab secara langsung gitu, itu akan menarik. Nah, yang kedua, seberapa besar ini akan mempengaruhi pilihan masyarakat publik? Saya meyakini masih besar bagi pemilih-pemilih yang betul-betul sejauh ini masih belum punya preferensi yang cukup memadai. Mereka masih swing, masih undecided, termasuk kalau debat ini akan bagus ya, itu akan justru mengubah strong voters pun bisa berubah pilihan. Tapi begini Mbak, saya mencermati dalam debat ini nanti itu justru harus dilakukan konfirmasi, verifikasi dan validasi data oleh salah satu calon presiden. Nah, soal misalnya Mbak Valeri ya, soal bansos atau BLT atau Raskin atau program-program bantalan sosial hari ini yang disuarakan atau dikumandangkan oleh rektor atau perguruan tinggi soal adanya putusnya budaya malu, etika dan moral ya, soal konsistensi menjaga memegang konstitusi gitu kan. Kalau di luar negeri kan Ibu Kepala Negara pakai tas saja udah ribut di Korea Selatan kan. Ada Perdana Menteri yang mundur hanya karena salah mengirim email ya. Ada yang mundur menteri karena lampu listriknya mati 1 hari, mundur. Nah, budaya malu kita ya, pejabat kita kan, saya nggak tahu apakah jangan-jangan kita adalah budaya malunya pejabat kita paling rendah di dunia, bukan di Indonesia saja. Karena bahkan yang koruptor aja mungkin pakai rompi oranye masih senyum-senyum ya Bang Panggi ya. Bahkan mundur pun dipaksa kan gitu. Betul. Nah, ini yang menjadi penting dalam debat ini nanti, misalnya soal klaim-klaim stempel tadi. Salah satu calon presiden saya minta nanti klarifikasi saja, sampaikan ke rakyat. Supaya nanti soal namanya isu kesejahteraan sosial, soal bansos tadi, bilang bahwa beras yang ibu bapak terima, BLT yang ibu bapak terima, termasuk kemudian Raskin dan seterusnya, bahwa itu adalah uang rakyat. Uang yang diambil dari pajak yang diputuskan oleh DPR bahwa itu produk bersama. Itu bukan bantuan pribadi orang. Itu bukan bantuan Pak Jokowi. Jangan mengatasnamakan begitu ya Bang. Tidak boleh distempel, tidak boleh diklaim. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa itu adalah uang rakyat. Oleh karena itu Bapak Ibu nggak usah terbebani mau memilih siapa. Dan itu memang hak Ibu, karena yang kaya membantu yang lemah itu prinsip negara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bahwa itu hak Ibu untuk memproteksi, melindungi, apalagi di saat kondisi sulit hari ini. Tetapi itu jangan menjadi kemudian preferensi untuk memilih. Karena itu dikembalikan kepada ibu bapak saudara mau milih siapa. Nah, itu yang kita harapkan supaya memang klaim atau stempel atau akuisisi atau takeover bahwa ini adalah personalifikasi atau personalisasi atau ini distempel untuk kepentingan elektoral atau aspek kepentingan elektoral untuk salah satu calon presiden harus dihentikan. Nah, ini waktu yang paling tepat. Ini momen, ini panggung yang paling mahal untuk mengklarifikasi kepada masyarakat, Ibu bebas memilih kok. 200 juta penduduk bisa melihat ya Bang, janji-janjinya. Iya, ini udah waktunya. Jadi konteks kesejahteraan sosial harusnya Pak Anies atau Mas Ganjar ngomong itu nanti. Termasuk Pak Prabowo gitu. Artinya ini memang kalau ada yang ingin disampaikan secara gamblang, momen kesempatannya tinggal malam nanti ya Bang Panggi. Ya, ini waktu yang paling emas, paling penting untuk mengklarifikasi. Karena memang kebanyakan hari ini Mbak, kalau saya lihat Mbak Valeri, banyak yang masyarakat tuh merasa nggak enakan. Waduh, kalau nanti kita nggak pilih salah satu anaknya presiden ini repot nih, karena beliau yang menggelontorkan BLT yang begitu besar, bansos, Raskin.
nanti program bisa nggak lanjut nih. Itu ada yang merasa khawatir juga. Artinya ini secara psikologis betul-betul berpengaruh pernyataan yang seperti itu ya Bang Pangi? Lebih besar pengaruh dibanding isu dinasti politik, isu pelanggar konstitusi, isu panggilan kebangsaan soal konsistensi moral, isu penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, isu fasilitas negara. Itu dianggap isu recehan, Mbak. Bahkan nggak ngefek gitu. Terkalahkan oleh bansos ini ya Bang? Ketika itu berurusan dengan perut mereka. Kesejahteraan mereka yang selama ini, oh itu karena kebaikan Pak Jokowi. Nah itulah waktu yang menurut debat yang begitu mahal ini, klarifikasi cepat. Supaya ini di skip Mbak gitu. Supaya rakyat juga tahu, oh benar berarti memang besok kita nggak terbebani lagi nih. Walaupun Pak Jokowi yang bagi-bagi langsung, harus kan jaga jarak presidennya. Harus kan Menteri Sosial saja yang bagi atau siapa. Tapi kan langsung di depan istana, kan lucu Mbak, memang itulah faktanya. Di depan istana presiden yang langsung membagikan yang namanya bantuan presiden itu kan. Memamerkan kemiskinan kita ke masyarakat dunia kan itu yang dibilang oleh JK memalukan sebenarnya. Tapi demi kepentingan elektoral, demi menggendong salah satu calon presiden atau wakil presiden, itu dilakukan oleh konteks kepala negara. Mungkin itu yang dimaksud oleh profesor-profesor di kampus-kampus yang orang-orang yang senior-senior ini, terjadinya praktek penyimpangan di dalam pranata tata pemerintahan dalam konteks presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu artinya kita ini nggak bicara Jokowi, tapi bicara tentang praktek ketatanegaraan. Ada perilaku yang menyimpang. Artinya keseluruhan ini ya Bang Pangi? Iya, itu yang harus dijelaskan. Saya pikir ini panggung yang paling bagus untuk menjelaskan itu, supaya berhenti mengklaim itu gitu. Baik, ini artinya memang ini kesempatan terakhir bagi masing-masing paslon kalau memang masih ada yang mengganjal, terutama tentang isu yang kemarin ini menjadi polemik luar biasa karena bansos dengan anggaran yang fantastis 498 triliun rupiah ini dinamakan ataupun diatasnamakan oleh pihak tertentu. Ini tentunya nanti malam nampaknya akan menjadi salah satu topik yang panas ya Bang Pangi. Iya. Kita mungkin tahan sebentar dialognya Bang Pangi karena kita akan memantau terlebih dahulu situasi terkini di Jakarta Convention Center bersama rekan kami Camar Haendah di lokasi. Ya, nampaknya kami masih menunggu untuk tersambung dengan rekan di Jakarta Convention Center. Kita kembali ke dialognya mungkin Bang Pangi. Ini kan juga ada perubahan sedikit format debat dari KPU pada malam nanti untuk closing statement atau pernyataan penutup dari masing-masing paslon yang sebelumnya 2 menit. Ini ditambah 2 kali lipat jadi 4 menit. Nah kira-kira dengan penambahan waktu yang banyak ini Bang Pangi, apa gagasan yang bisa disampaikan dalam waktu yang 2 kali lipat ini? Ya memang waktu yang segitu tuh juga bukan waktu yang banyak, bukan juga waktu yang singkat ya kan. Tetapi kan bagaimana mereka harus memberikan eksekutif summary semua pemikiran mereka, merangkum dari 11 atau 12 saya nggak tahu berapa isu tapi besar banyak kan, gemuk itu isunya. Nah itu merangkum kan menjadi eksekutif summary kan, jadi pikiran mereka dirangkum. Yang kedua juga mungkin akan ada gimmick-gimmick di sana juga penting. Kalau dulu kan Pak Anies pernah bicara, Pak Ganjar juga ada closing statement itu pasti mengunci di akhir itu penting ya. Maksudnya sekalian itu harus klik itu, harus selesai gitu. Jadi satu kata di ujung itu penting sekali. Mungkin mereka sedang mempersiapkan. Tapi jangan lupa satu lagi, kalau cawapres biasanya kan akan membawa pakaian-pakaian yang menarik ya. Nah ini gimmicknya saya nggak tahu nih apakah nanti akan ada pakaian-pakaian yang unik atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi di closing statement itu menurut saya hal-hal yang sangat mendasar harus di-clearkan. Minimal memberikan harapan, kemampuan untuk menyampaikan, mengatasi persoalan yang hari-hari dihadapi masyarakat, kemampuan untuk menjadi pemimpin yang betul-betul memahami apa yang terjadi di tengah masyarakat, memahami jeroan selera rakyat hari ini. Dan di situ juga dibutuhkan nanti adalah pemimpin yang memastikan bahwa ini bukan hanya soal bagaimana pemilu itu pemilu yang hanya dalam konteks 5 tahunan, tetapi ini adalah konteks keberlanjutan atau konteks Indonesia hari ini kalau salah memilih pemimpin itu akan berbahaya ke depan. Jadi closing statement itu sebenarnya begini Mbak, kalau kita pelajari poin terakhir dari closing statement atau waktu yang penambahan ini, sebagaimana nanti mereka mampu maksimal tepat waktu itu juga penting kan. Karena memaksimalkan, jangan sampai nanti waktunya habis atau kurang atau lebih gitu. Nah jadi biasanya kalau Anies atau Ganjar atau Mahfud tentu sudah belajar dari 3 debat sebelumnya.
bagaimana memanfaatkan waktu yang sangat efektif, efisien, starting point, apa akan mengeluarkan nanti apa jurus-jurus kunci, jurus-jurus pamungkas apa yang akan mereka keluarkan, itu kita tunggu juga. Kemudian gimmick-gimmick apa yang akan keluar kita tunggu juga. Dan mereka juga akan mempelajari sentimen selama ini. Sentimen psikologi terutama ya Bang ya. Psikologi, dari gimmick-gimmick dan juga saling sindir yang justru nampaknya termakan oleh masyarakat kita ya Bang Panggi ya. Kita sama-sama nantikan mungkin ya Bang Panggi malam hari nanti bagaimana dinamikanya akan berjalan, apakah akan terulang kembali adanya gimmick-gimmick ataupun saling sindir, bahkan juga mungkin memberikan penilaian terhadap kinerja satu sama lain. Mungkin kita sudahi dulu dialognya Bang Panggi, sayang sekali waktunya sudah habis sore hari ini. Terima kasih pengamat politik Bang Panggi Syarwi sudah hadir di studio pada sore hari ini. Kita sama-sama nantikan ya Bang jalannya debat kelima dan debat pamungkas. Karena ini debat terakhir di Pilpres 2024 ini. Terima kasih Bang Panggi, selamat sore. Sore Mbak Valeri. Ya pemirsa, berikutnya usai jeda ini kami akan kembali bersama rekan saya Wiki Adrian. Tetaplah bersama kami.